Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, petang, malam teman-teman semua dimanapun Anda berada, kapanpun itu. Semoga kita semua dalam lindungan dan juga hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Sebagaimana tertera di judul ini teman-teman, kita akan mencoba men-challenge diri kita untuk lepas handphone selama 1 bulan full. Kita coba ya. Tapi sebelumnya saya ingatkan kembali kepada teman-teman semua, ini hanya sebagai video evaluasi pribadi aja, juga sebagai kenang-kenangan lah saya gitu untuk nanti di masa depan. Kalau misalkan teman-teman merasa ini videonya nggak penting nih, lain sebagainya, silahkan di skip. Jangan sampai waktu Anda terbuang hanya untuk melihat evaluasi pribadi saya gitu. Silakan. Tapi kalau teman-teman merasa ingin melihat bagaimana nanti kelanjutannya, kita tonton terus keseruannya bagaimana. Jadi ceritanya teman-teman, beberapa waktu belakangan ini, 1-2 bulan mungkin ya, ataupun lebih, itu saya merasakan bahwa waktu menjadi kurang produktif. Kemudian amanah, tanggung jawab, pekerjaan menjadi kurang maksimal. Bahkan saya pun sering merasakan resah, gelisah, lain sebagainya. Yang saya pun bingung gitu, ini penyebabnya kenapa gitu. Dan ternyata setelah mungkin kita muhasabah, kita ingat-ingat kembali, alasan yang paling kuatnya itu adalah ya alat di depan kita ini yang sedang kita pegang, handphone, device, Android ataupun apapun itu. Dampaknya adalah dalam kehidupan saya ini sangat berdampak sekali teman-teman semua. Bukan dampak positif, tapi sebaliknya dampak negatif. Saya kalau makan tanpa handphone itu seakan-akan seperti makan tanpa sambal bagi orang Sunda gitu. Kalau bangun tidur, yang pertama kali kita cari adalah handphone. Masak, mencuci, bahkan untuk keluar kita membeli sesuatu tanpa bawa ini handphone. Itu seakan-akan kita tidak membawa uang gitu. Sampai kita balik lagi untuk ambil handphone aja gitu. Maksudnya sampai secandu. Kan dalam bahasa bagi yang sulit lepas itu candu ya. Atau sesulit itu saya lepas dengan handphone gitu. Meskipun dalam bahasa yang sama saya pun akui bahwa banyak sekali manfaatnya di dalam handphone ini. Kita bisa dengarkan podcast, edukasi, tutorial, lain sebagainya. Tapi kalau kita tidak batasi waktunya, itu malah akan berdampak negatif dalam kehidupan kita. Dan saya bukan termasuk orang yang bisa manage waktu tersebut gitu. Kalau misalkan tidak dibatasi waktunya, tidak ditetapkan, dan saya tidak tegas, saya akan seenaknya. Di mana ada handphone, mainin aja gitu. Apalagi kalau Persib lagi main kan Persib lagi puncak-puncaknya tuh kan, ada Tom Haye dan sebagainya. Itu kan semakin kita betah dengan handphone. Dalam masa yang sama saya punya pekerjaan, saya punya amanah tanggung jawab, menjadi terbengkalai dan sebagainya. Maka saya buat video ini pertama untuk menjadi evaluasi pribadi ke depannya. Kalau misalkan challenge ini berhasil, kita akan tingkatkan, tapi kita akan berikan keringanan mungkin untuk diri saya pribadi. Mungkin nanti hari Minggu tuh kita boleh full untuk menonton gitu. Untuk pegang handphone full, hanya khusus hari Minggu. Meskipun full tuh maksudnya tidak setiap hari pegang handphone, tapi pagi kita bisa pegang handphone. Yang kedua, supaya saya bisa fokus dengan amanah di sini, tanggung jawab di sini. Yang ketiga, supaya saya bisa berlama-lama dengan buku tulis dan juga dengan buku menulis dan juga membaca seperti itu. Nah, lalu teman-teman semua, apa yang akan saya lakukan? Yang akan saya lakukan adalah saya tidak akan menyentuh, membuka handphone dari pagi sampai malam jam 10. Saya tidur sekitar jam 10.30 atau jam 11. Nah, di situ ada setengah jam atau 1 jam atau sampai saya tidur lah, itu untuk membalas chat, takutnya ada chat gitu kan. Meskipun sebenarnya garing juga. Atau mungkin takutnya ada kabar yang urgent atau berita lain sebagainya. Nah, di situ ada waktu luang saya untuk membuka handphone. Selain itu, tidak ada waktu dengan handphone. Fokus dengan amanah, fokus dengan pekerjaan, fokus dengan membaca, menambah wawasan. Doakan saya teman-teman semua semoga berhasil. Dan ini tanggal 25 Oktober 2025 kita mulai, dan nanti kita akan selesaikan video ini tanggal 2025, tanggal yang sama di bulan depan, bulan November. Pada mungkin kita lihat waktunya nanti. Yang penting semoga berhasil. Doakan saya teman-teman semua. Dan ini betul sangat berat sekali. Kalau boleh curhat sedikit, sekarang ini Persib sedang gacor-gacornya teman-teman semua, sedang hebat-hebatnya, ada Tom Haye dan sebagainya. Kalau saya nggak nonton Persib, seakan-akan seperti ketinggalan gitu. Dan dia ini bobotoh dari kecil. Dan sebagaimana perkataannya James Zaza dalam The Book of Zaza, distraksi itu distraksi itu akan menghalangi kita untuk sampai pada target yang kita tentukan. Dan ini call-nya adalah call yang doif.
Doakan saya teman-teman semoga berhasil. Nanti kita akan kembali lagi malam. Saya akan matikan. Malam kita akan checkpoint gitu ya. Akan kita evaluasi setiap harinya. Setiap malam kita akan absen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 25 malam dan ya sesuai dengan tebakan kita pasti gagal, dan nggak apa-apa, ini pertama nggak apa-apa gagal karena tadi mulai itu sore sebelum maghrib, jadi jangka waktunya itu tidak terlalu jauh gitu dari waktu tadi bikin video sampai sekarang. Jadi kita mulainya besok pagi sudah tidak ada pegang handphone. Oke? Sip. Sekarang gagal, tapi kita nggak hitung ya, nanti berarti kita mulainya dari tanggal 26, nanti kita bikin video akhirnya itu tanggal 26. Oke, bismillah. Oke teman-teman, alhamdulillah ini hari pertama dan ya alhamdulillah sukses. Tadi itu waktu pagi sampai jam 10 ini tangan tuh betul-betul gatal gitu pengen buka, tapi alhamdulillah bisa ditahan. Kita baca buku, bisa nulis, bisa nyuci, bisa nyetrika, dan waktu-waktu itu betul-betul betul produktif waktunya gitu. Sampai tadi tuh hampir ada alasan, terus kalau misalkan nggak ada handphone lihat jam gimana, biasanya kan kita bawa handphone untuk lihat jam juga. Langsung tadi beli jam, ini jam anak-anak sebenarnya, harganya 5 ringgit, kalau misalkan dalam rupiah 15.000 lah. Nah, coba kita nyalain ya. Nah. Ini ada langkah dan sebagainya, langkahnya tuh palsu, cuman jamnya aja yang saya butuhkan gitu. Jadi yang pertama alhamdulillah sukses, kita lihat besok tapi gimana ya. Hari kedua alhamdulillah sukses, tidak pegang handphone dari pagi sampai malam, alhamdulillah. Cuma tadi siang sempat dibuka cuman untuk ngecek chat doang, takutnya ada paket, ternyata belum ada, jadi kayaknya besok siang dibuka lagi hanya untuk ngambil paket doang gitu, karena di sini ngambil paketnya kita harus kasih bukti chat dari pengirimnya gitu. Kemudian yang kedua, ini malam yang sangat luar biasa bagi orang Bandung karena ini malam Persib Day. Nah, ada senang ada sedihnya juga. Senangnya adalah karena Persib menang, sedihnya adalah karena tidak bisa nonton full, hanya lihat langsung skornya gitu. Tapi nggak apa-apa karena ada satu nasihat saya teringat dari, kalau nggak salah namanya James Zaza, dia mengatakan bahwa sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kita tidak perlu kita terlalu sibuk dengannya. Jangan sampai mengorbankan target kita dan sebagainya. Maksudnya sesuatu yang kalau ada ataupun tiada kita masih tetap seperti itu, kita tidak perlu sibuk dengannya gitu. Persib itu kan kalau misalkan saya nonton ataupun tidak nonton, ya skornya tuh segitu-gitu aja gitu. Maksudnya tidak berpengaruh. Dan di sini lebih bagus. Maksudnya ketika saya tidak nonton, dampak positifnya adalah saya dapat mengganti dengan hal yang lebih positif untuk menggapai target yang telah saya tentukan. Nanti insya Allah nanti akhir bulan saya akan kasih tahu apa targetnya. Oke, terima kasih. Hari kedua sukses, besok semoga sukses juga. Hari keempat alhamdulillah sukses. Ketiga lewat kemarin lupa, tapi tetap kemarin sukses dan sekarang juga sukses. Hari kelima alhamdulillah. Hari keenam alhamdulillah sukses. Hari ketujuh dan setengah gagal teman-teman, ternyata memang betul-betul lumayan sulit ya, karena ini kan hari Sabtu cuti. Tadi siang dibuka cuma untuk ambil paket, ada paket gantungan gitu, dan cuma untuk itu aja. Kemudian tadi karena ini cuti jadi saya ngerasa nggak ada tanggung jawab gitu, nggak ada beban, kan yang lain juga lagi santai. Akhirnya karena Persib main jadi saya lihat Persib lepas Isya, itu pun cuman dari menit 60 ke atas gitu. Soalnya kan tadi ada musyawarah dulu dengan pelajar selepas Isya, lumayan lama ada pembahasan, jadi cuman setengah jam ya, tapi tetap gagal kayaknya ya. Tapi intinya kan tidak mengganggu pemanah di sini gitu. Alhamdulillah mungkin itu bisa dikurangi, tapi kedepannya insya Allah akan tetap diusahakan terus untuk menjaga diri tidak megang handphone. Tadi gagal setengah. Hari ke-8 alhamdulillah. Hari ke-9 alhamdulillah. Hari ke-10 dan alhamdulillah. Hari ke-11 Kamis tanggal 7 November, hari ke-12. Dan ya kayaknya sulit ya teman-teman. Di Persib main di Asia lawan Selangor. Jadi tadi waktu ngedit ngintip gitu,
potong sholat isya, setelah sholat isya masuk majelis biasa. Kemudian keluar majelis lebih 15 menit, nggak jam 10 sudah dibuka handphone. Jadi ini semi berhasil ya. Hari ke-12 semoga besok sukses. Hari ke-13 alhamdulillah. Hari ke-14 sekarang tanggal 9 November. Kemarin hari ke-13 saya lupa bikin video absen. Dan sekarang hari Minggu pagi tadi sudah kacau teman-teman semua. Udah pegang handphone gitu, karena emang gimana ya, kayak lagi down gitu, lagi betul-betul capek gitu, seminggu 6 hari program gitu, sibuk, betul-betul sibuk, sehingga pingin istirahat dan dari udah pegang handphone. Tapi ya insya Allah gitu ada manfaatnya, nggak setiap masa pegang handphone, tapi lanjutin ngetik, kemudian ada baca buku, sesekali buka handphone, meskipun bukan pada waktunya, dari pagi dan siang juga. Jadi kalau boleh dikatakan hari ini gagal. Hari ke-15 teman-teman, wow, setengah perjalanan, alhamdulillah berjalan seperti biasa. Nanti bagaimana kesannya saya ceritakan di akhir. Yang penting sekarang hari ke-15, alhamdulillah. Ke-17 dan alhamdulillah seperti biasa berjalan. Kemarin hari 16 lupa untuk absen, tapi alhamdulillah sampai sekarang. Hari ini gagal teman-teman, dari pagi. Ini hari Minggu tanggal 16 November. Dari pagi udah pegang gitu untuk sambil main bola, sambil dengerin konser. Ya, hari ini mengecewakan, gagal. Day 23 alhamdulillah. Hari ke-23 alhamdulillah berjalan seperti biasa. Ya, tadi waktu buka IG lagi rame tentang RUU KHP ya, tentang pengesahan DPR yang gak jelas itu. Ada benang merahnya sih kenapa saya tidak pegang handphone gitu. Pertama, kalau misalkan dari awal pagi, siang tadi udah buka handphone, mungkin mantang terus gitu. Pantangin berita ini bukan bermaksud tidak peduli, tapi saya pun ada tanggung jawab di sini gitu. Dan ketika malam kita bisa mencari datanya, mencari berita daripada yang sedang viral ini. Ternyata memang belakangan ini negara kita sedang tidak baik-baik. Bahkan bukan belakangan ini, beberapa tahun belakangan juga ya, tentang korupsi, keadilan dan sebagainya. Saya pun nggak paham gitu. Yang penting kita berdoa kepada Allah, semoga negara kita, negara tercinta Indonesia, segera Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya, diberikan sifat amanah bagi pemerintahannya, dan khususnya kita sebagai kaum muda, semoga menjadi bagian daripada perubahan negara menjadi lebih baik lagi, insyaallah. Hari ke-24 alhamdulillah. Di 26, wow teman-teman semua, sudah tanggal 25 November. Maknanya sudah 1 bulan, 1 hari lagi kita selesai. Tapi ya besok saya ceritain gimana hasilnya, apakah gagal ataupun semi berhasil atau berhasil, nanti besok. Dan juga saya akan ceritakan bagaimana proses hasil daripada challenge ini gitu, insyaallah. Berarti hari ini enggak sih, tadi dibuka sebelum jam 10 ada video call penting gitu untuk revisi buku. Kemudian tadi siang beli paket, jadi dibuka handphonenya. Besok deh nanti saya ceritakan. 1 bulan teman-teman. Sekarang tanggal 26 November 2025, tepat 1 bulan setelah pas challenge kita bulan lepas. Mantap sih, alhamdulillah. Saya tidak mengatakan berhasil ya, tapi ada perubahan. Hasilnya, prosesnya, kemudian nanti testimoninya kita akan ceritakan besok. Sekarang waktu tidur takutnya mengganggu yang lain. Mungkin sedikit hasilnya ya.
Jadi kan kemarin tuh kita challenge diri untuk tidak memegang handphone dari awal bangun tidur sampai jam 10 malam. Jam 10 baru buka, dikarenakan ada beberapa sebab ya. Salah satunya tidak fokus, kemudian ketergantungan kepada handphone dan lain sebagainya gitu. Nanti kita besok ceritakan secara detailnya, tapi sedikit saya akan ceritakan satu hasil yang sangat membanggakan saya. Bukan menulis, saya menghimpun beberapa tulisan kitab dasar ya, ini bukan kitab-kitab yang dalam gitu, kitab-kitab dasar akidah, fikih, adab, kemudian sunnah-sunnah. Belum selesai, tapi alhamdulillah sudah berjalan gitu. Targetnya nanti akhir tahun sudah selesai. Jadi nama buku kitabnya ini bukan kitab siapa ya, buku panduan fardu ain. Sengaja saya cetak meski belum selesai. Ini ada 45 halaman. Jadi sistemnya kayak terjemahan dari Safinah digabungkan dengan akidah dasar, mubarohin, kemudian lain sebagainya. Nah, digabungkan di sini. Sengaja saya cetak untuk apa ya? Untuk jadi perbaikan dulu, untuk nanti direvisi mana kesalahannya gitu. Ada 45 halaman dan kemarin ditambah lagi tentang adab-adab sunnahnya, terjemahan dari Atibia masukkan. Adab guru, adab pelajar, penuntut ilmu membaca Al-Quran, adab manusia kepada Al-Quran. Sekarang sudah masuk halaman hampir ke 70. Itu belum semua, nanti ada adab-adab makan, minum, lain sebagainya. Target mungkin sampai 100 halaman ya. Mungkin bagi penulis-penulis yang sudah pro di para suhu, mungkin apa sih 100 halaman? Bagi saya ini merupakan satu pencapaian teman-teman. Ini buku kedua. Yang pertama masih bentuk tulisan, namanya Al-Arabiyyah Sahlah. Bahasa Arab itu mudah. Dan itu bukan karangan sendiri, jadi seperti rangkuman daripada kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah Gontor. Kemudian ada beberapa masukan, tamrinnya disusun kembali, pembahasannya lebih dirinci. Pokoknya seperti Durusul Lughah versi saya gitu. Dan saya nggak berani mencetak itu untuk pribadi aja, untuk nanti mengajar. Tapi itu lumayan, ada satu buku. Ini buku yang kedua. Mungkin kalau misalkan bukunya bukan buku A4, ini kan A4-nya lumayan ini ya, lumayan panjang gitu. Ini mungkin sudah hampir 100 halaman lebih teman-teman. Ini baru fardu ain, akidah, fikih, kemudian nanti ada adab sunnah. Ini dikhususkan untuk pelajar baru yang memang tidak ataupun belum bergulat dengan bahasa Arab. Jadi langsung kepada terjemahan, langsung pembahasannya dijelaskan oleh guru gitu. Alhamdulillah teman-teman, ini satu pencapaian yang luar biasa. Dan ini dipakai di waktu-waktu senggang, istirahat tulis, istirahat menulis, istirahat tulis. Diambil dari tulisan-tulisan saya, tulisan di buku tulis, daripada hasil mengaji dimasukkan. Dan kemarin direvisi oleh teman saya. Alhamdulillah juga banyak perbaikan yang masuk. Dan insya Allah nanti akhir tahun saya akan selesaikan tulisannya. Kalau misalkan ada ustadz datang ke sini, saya akan minta ustadz untuk direvisi, diperbaiki. Kalau tidak pun nanti saya ke Indonesia minta direvisi. Bukan kitab sih ya, kayak kurang pantas mengarang kitab. Buku lah, buku fardu ain, panduan fardu ain gitu. Alhamdulillah pokoknya ini pencapaian yang bagi saya sangat luar biasa. Tangga proses kepada sesuatu yang lebih menantang nanti gitu. Ya, ala kulli hal, alhamdulillah sekarang sudah 1 bulan full. Besok kita akan ceritakan. Alhamdulillah teman-teman semua, sekarang tanggal 27 November 2025, maknanya sudah 1 bulan full, bahkan lebih daripada awal kita membuat video di bulan yang lalu. Nah, alhamdulillah teman-teman. Jadi challenge-nya itu adalah kan kemarin kita tidak memegang handphone dari awal bangun tidur sampai dengan jam 10 malam. Karena di sini majelis malam selesai jam 9.45. Jadi selepas majelis saya ada istirahat 15 menit, kemudian baru buka handphone gitu. Niatnya awalnya seperti itu. Nah, kenapa saya buat seperti itu? Sebenarnya dari awalnya memang sudah ada niatan untuk tidak banyak buka handphone, tapi sulit. Ketika handphone ada di depan mata, terjadilah apa yang terjadi gitu. Nggak waktu, menjadi kurang produktif, menjadi tidak fokus, banyak amanah yang sedikit terbengkalai, kemudian dan banyak dampak-dampak negatif lainnya gitu yang saya rasakan. Sehingga saya coba untuk membuat challenge ini. Dan kenapa divideokan? Pertama supaya ada kekuatan untuk saya
ya melakukan apa yang telah disepakati dari awal, ada kekuatan. Kemudian yang kedua, sebagai kenang-kenangan di masa depan, karena saya tuh suka teman-teman bikin video-video random gitu, meskipun saya tidak niat untuk ditonton, saya buat video-video random nanti untuk dilihat di 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan gitu. Kadang-kadang saya lihat video-video yang dulu, ada satu semangat baru gitu. Nanti kita di masa depan bisa mengetahui bagaimana keadaan kita di masa sekarang ini. Jadi niatnya awalnya itu, dan divideokan. Kalaupun ada teman-teman yang nonton, alhamdulillah mungkin bisa diambil hikmahnya. Dan mohon maaf kalau misalkan video ini acak-acakan dan memang tidak ada niat untuk ditonton gitu. Mohon maaf ya teman-teman ya. Kan tetapi teman-teman semua, terkadang ekspektasi itu tidak sesuai dengan realita. Maknanya apa yang kita inginkan terkadang tidak sesuai dengan hasil yang didapatkan gitu. Meskipun no problem ya, ini kan masih proses. Hasilnya adalah dari sekian yang saya katakan dari awal bulan kemarin saya akan absen, ternyata absennya tidak full, ada beberapa yang bolong di sana dan itu betul-betul lupa dan sudah terlanjur gitu, karena kadang jam 10 sudah mengantuk, buka handphone, yang penting-penting selepas itu langsung tidur dan lupa untuk mengabsen gitu. Tapi selama 30 hari itu memang ada usaha untuk tidak memegang handphone. Kemudian hasil yang kedua teman-teman semua, saya dapat mengambil kesimpulan daripada challenge ini bahwa saya pribadi ya, mungkin teman-teman semua beda. Saya tidak bisa lepas daripada handphone secara 100% di satu hari. Memang betul, ada saja keadaan-keadaan yang memaksa saya untuk membuka handphone, dan itu bersifat urgent, bersifat memang sangat penting gitu. Kalau misalkan tidak dibuka, takutnya nanti ada urusan yang berantakan ataupun bisa ada masalah yang sebaliknya, memang harus diselesaikan. Jadi ada kesimpulan bahwa memang untuk 100% lepas handphone atau dari pagi sampai malam itu tidak bisa setiap hari. Ada beberapa hari yang memang harus dibuka. Contohnya ada satu kepengurusan di sini yang memang harus laporan dan sebagainya, memang saya harus buka handphone tersebut gitu. Kemudian yang kedua, untuk mengambil paket, saya di sini biasa belanja paket buku, kemudian paket perlengkapan dan sebagainya. Dan di sini sistemnya itu tidak seperti di Indonesia. Kalau Indonesia kan nanti ada tukang kurir ya datang ke rumah kita mengantarkan paket tersebut. Kalau di sini tidak. Nanti di setiap kawasan itu ada satu tempat di mana nanti para kurirnya itu kumpul di sana. Nanti kita datang ke sana. Nah, ketika kita datang di sana untuk mengambil paket, kita harus menunjukkan bukti paket yang ada di telepon. Nanti dia kirim ke WA, baru kita tunjukkan buktinya, baru kita bisa ambil paket. Dan misalkan itu 3 hari kalau nggak salah, kalau nggak dibawa nanti kita akan di-refund, akan diberikan kembali kepada pengirimnya. Dan sayang, makanya ada hal-hal atau ada beberapa keadaan yang lain tidak bisa saya sebutkan semua. Dan memang untuk memaksa saya untuk membuka handphone gitu. Jadi teman-teman semua, kesimpulannya adalah hasil daripada challenge kita ini, saya katakan tidak gagal dan tidak juga berhasil, tapi semi berhasil, hampir berhasil gitu. Saya sudah maksimal insya Allah. Akan tetapi satu lagi teman-teman semua, selama 1 bulan ini ada 4 minggu ya, di hari Minggu 4-4 nih, kalau tidak salah saya gagal di 4 hari tersebut gitu, karena minggu libur karena tidak ada, kita sedang istirahat gitu. Tapi dan itu pun bukan membuka secara full setiap hari, enggak. Jadi ada dibuka misalkan ketika sedang istirahat, buka sebentar gitu. Tapi bukanya tuh tidak di jam 10 malam gitu. Jadi boleh dikatakan gagal di hari Minggu setiap minggu kalau nggak salah, atau 3 minggu dalam 1 bulan yang lalu di dalam challenge kita itu. Jadi hasilnya adalah semi gagal, semi berhasil tapi tidak sempurna teman-teman semua. Manfaatnya, kalau bicara tentang manfaatnya, ada manfaatnya, sangat banyak sekali manfaatnya. Saya jadi boleh ada waktu untuk membaca buku, untuk menulis. Karena di sini kan kalau kita dibilang padat ya, hampir semua majelis kita masuk. Mungkin kalau teman-teman yang mengajar tahfiz tahulah gimana kesibukan sebagai guru tahfiz gitu. Apalagi kalau setiap majelis masuk. Saya mentargetkan akhir tahun ini tasmi 15 juz untuk pribadi, dan itu tidak ada
tidak disetorkan kepada yang lain, memang pribadi. Baru ketika libur kadang-kadang kita minta simak kepada santri gitu. Nah itu target saya itu dipakai untuk mengulangnya tuh ketika awal majelis misalkan ada 2,5 jam pelajar, 1,5 jam akhir kita nyimak belajar. 1 jam itu kita awal masuk, pelajar masuk, kita pun masuk. Kalau biasanya kan kita ambil waktu untuk istirahat, dibedakan. Kalau saya tidak, pelajar masuk, mungkin saya di kamar mandi dulu, mandi dan sebagainya, ada 15 menit, 30 menit masuk, itu untuk mengulang 15 juz. Dan insya Allah akhir tahun kita akan tasmi 15 juz. Itu target pribadi. Dan ada waktu gitu untuk mengulang itu, tidak terganggu dengan handphone, tidak ada ketergantungan dengan handphone. Kemudian boleh menulis, kita bisa menulis. Nah, seperti semalamnya saya ada satu buku panduan, insya Allah kalau misalkan bagus, dan saya tidak yakin untuk diterbitkan ya, tapi untuk diajarkan secara pribadi, alhamdulillah ada manfaatnya daripada penulisan tersebut, menghasilkan satu buku dalam jangka waktu kurang daripada 1 bulan. Alhamdulillah sekarang ya 1 bulan, tapi itu belum selesai, nanti kita akan lanjutkan kembali. Kemudian membaca buku, banyak, alhamdulillah banyak baca buku-buku baru. Kemarin ada novel Tereli dan beberapa novel. Kalau saya baca novel Tereli itu 1 hari 2 hari selesai. Pokoknya udah istirahat, baca selesai, baca selesai. Masih tentang temanya Thomas, berdebah berujung tanduk dan sebagainya. Jadi manfaatnya ada, di samping hasilnya yang mungkin kurang memuaskan, tapi manfaatnya ada bagi pribadi. Nah, kesimpulannya teman-teman semua, kalau mungkin boleh ambil kesimpulan daripada challenge ini, bahwa waktu-waktu luang kita, apapun itu, profesi kita, itu sebenarnya masih bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan skill kita, menambah wawasan, untuk menambah atau mengupgrade kembali value diri kita gitu, untuk meningkatkan kembali nilai diri kita. Mungkin bagi yang profesinya sebagai olahragawan dia bisa nge-gym, bagi yang penuntut ilmu dia bisa menghafalkan matan, menghafalkan ataupun melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang lain. Itu mungkin kesimpulannya, dan itu sangat bermanfaat. Nah, kesannya teman-teman semua, khususnya untuk saya pribadi di masa mendatang, yaitu manfaatkan waktu, jangan sia-siakan usia muda, jangan sia-siakan kesempatan yang ada, dan ingatlah bahwa waktu tidak pernah menunggu kita, waktu tidak pernah peduli seberapa kecewa kita kepada keadaan, waktu tidak pernah peduli seberapa sulitnya kehidupan kita, sulitnya masalah kita, waktu tidak peduli itu. Permasalahannya adalah ada dalam diri kita, apakah kita ingin terus berjuang sampai mendapatkan cita-cita kita, ataukah kita akan diam dan mati, berjuang atau tidak sama sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ana